Salam sepak bola, teman-teman netizen dan warganet semuanya yang saya hormati. Welcome back to channel Progressive Football. Ya, kali ini kita akan membawakan berita pertandingan, yaitu pertandingan Carabao Cup antara Arsenal yang menjamu tamunya Newcastle pada leg pertama semifinal Carabao Cup. Pada babak pertama itu Arsenal mulai mencoba mendominasi permainan. Sejak awal tuan rumah pun menciptakan sederet peluang berbahaya, namun Kai Havertz dan kawan-kawan belum mampu memetik hasilnya. Arsenal justru tertinggal lebih dulu di menit ke-37, diawali set piece Jacob Murphy mampu memberi assist kepada Alexander Isak yang berdiri bebas. Itu Isak mencetak gol pertama keunggulan bagi Newcastle hingga laga memasuki jeda. Memasuki babak kedua, Newcastle semakin menjauh dan mencetak gol keduanya pada menit ke-51, diawali dari tembakan Alexander Isak yang bisa ditepis David Raya. Bola rebound mampu dicocor oleh Anthony Gordon dan menjadi gol. Skor akhir 2-0 untuk kemenangan Newcastle. Sekarang kita masuk ke berita kedua, yaitu antara Valencia bertandang ke markas Eldense di pertandingan lanjutan Copa del Rey. Valencia menang dengan skor 2-0, yaitu Valencia berhasil mencetak gol pertamanya pada menit ke-9 yang dicetak oleh Sergio Canos dan berhasil mencetak gol lagi pada menit ke-39, kali ini lewat aksi Diogo Lopez. Skor 2-0 ini bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Valencia masih tampil mendominasi, namun tidak banyak peluang yang diciptakan, dan hasilnya Valencia unggul 2-0 hingga akhir laga. Di berita ketiga, ada pertandingan Tottenham Hotspur sukses mengandaskan tamunya yaitu Liverpool. Pertandingan digelar di Tottenham Hotspur Stadium. Pada babak pertama, kedua tim sama-sama melakukan banyak percobaan namun tidak ada hasilnya dan skor berakhir 0-0 hingga turun minum. Dan pada babak kedua, Spurs nyaris unggul di menit ke-57 ketika Alisson Becker melakukan blunder fatal. Sayang, dua kali tembakan Pedro Porro gagal menjadi gol. Menit ke-76, Solanke sempat membobol gawang Alisson, namun gol ini dianulir VAR karena Solanke lebih dulu berdiri dalam posisi offside. Spurs akhirnya sukses mencetak gol di menit ke-86. Aksi brilian Solanke diakhiri dengan assist yang dituntaskan Bergvall menjadi gol. Gol ini memicu protes karena beberapa saat sebelumnya Bergvall yang sudah mendapat kartu kuning melakukan pelanggaran keras terhadap Kostas Tsimikas. Liverpool mencoba tampil lebih agresif untuk mengejar ketinggalan, namun tim tamu gagal mencetak gol di sisa waktu. Skor 1-0 untuk kemenangan Spurs menjadi hasil akhir laga ini. Pada berita keempat, ada pertandingan antara Supercopa de Espanya 2025 yang digelar di King Abdullah Sport City, Jeddah, yaitu pertandingan antara Barcelona melawan Athletic Bilbao. Sejak laga dimulai, Barcelona dan Athletic Bilbao sama-sama bermain agresif, namun belum ada gol yang tercipta dari kedua tim ini. Pada menit ke-17, Barca sukses membuka keunggulan. Kerjasama apik Gavi dan Alejandro Balde dituntaskan menjadi gol oleh Gavi lewat sebuah tembakan first time. Lalu Athletic Bilbao mencoba membalas lewat aksi Inaki Williams. Sayang, tembakannya masih bisa dimentahkan Wojciech Szczęsny. Keunggulan 1-0 bertahan hingga laga memasuki jeda turun minum. Kembali dari kamar ganti, Barca sukses menggandakan keunggulan di menit ke-52. Menerima umpan terobosan Gavi, Yamal yang lolos dari jebakan offside dengan dingin sukses menaklukkan Unai Simon. Bilbao sempat mencetak gol di menit ke-82.
lewat aksi Oscar De Marcos. Namun, gol ini dianulir karena De Marcos lebih dulu berdiri dalam posisi offside, kala menerima umpan dari Nico Williams. Tak ada gol tambahan yang tercipta di sisa waktu, skor 2-0 untuk kemenangan Barcelona menjadi hasil akhir laga ini. Ada berita selanjutnya, kita masuk kepada beritanya Mark Klok ya. Mark Klok menaruhkan dirinya memberikan bantuan kepada Patrick Kluivert di timnas Indonesia. Dia bisa menjadi jembatan budaya bagi Patrick Kluivert. Mark Klok sendiri menyambut era baru di timnas Indonesia dengan tangan terbuka. Dia akan siap jika dipilih Patrick Kluivert dan bertekad untuk menjadi jembatan budaya di timnas Indonesia. Bagi Mark Klok, era baru timnas Indonesia dilihat sebagai peluang untuk kembali ke skuad. Dia tidak pernah dipanggil Sintayong sejak Maret 2024 dan kini ingin membantu Kluivert. Mark Klok masih produktif dan punya banyak hal untuk ditawarkan pada Kluivert. Dia bermain secara reguler, bahkan jadi kapten di Persib Bandung, yang kini berada di puncak klasemen BRI Liga 1. Persaingan di lini tengah timnas Indonesia sangat ketat, namun Klok punya tawaran yang lebih dari sekedar aspek tenis pada Kluivert. Ketika Anda bermain sepak bola di Eropa, Anda tidak banyak merasakan negara dan budaya di Indonesia. Penting untuk menjadi jembatan itu. Bantuan itu dibutuhkan sedikit senioritas. Itu ucap Klok pada ESPN NL. Yang penting adalah Indonesia benar-benar menjadi sebuah tim. Tidak masalah siapa yang bermain untuk tim besar seperti ini, tegas pemain berusia 31 tahun tersebut. Mark Klok sendiri pun telah mencatatkan 19 kali tampil bersama timnas Indonesia. Usai tidak dipanggil Sintayong, dia menatap babak baru skuad Garuda dengan nada optimis, walau menyerahkan semua keputusan pada Kluivert. Sekarang, babak baru, peluang baru, saya bisa jadi tambahan yang bagus, baik di dalam maupun di luar lapangan. Kartu-kartu sedang disusun ulang, semua orang mulai dari awal lagi, kata Mark Klok. Tergantung pada pelatih untuk memilih pemain terbaiknya, ungkap Mark Klok. Berita selanjutnya kita masuk ke bek timnas Indonesia, yaitu Max Hilgers yang akhirnya memberikan klarifikasi terkait kabar negatif yang mengaitkan dirinya dengan pemecatan Sintayong. Sintayong didepak PSSI dari timnas Indonesia pada hari Senin lalu. Pasca pemecatan itu, para penggawa timnas Indonesia langsung bereaksi. Mereka mengucapkan pesan perpisahan pada Sintayong, namun ada beberapa pemain yang hening alias tak bereaksi. Di antaranya ada Sandy Walsh, lalu ada Max Hilgers, dan Elkan Bagot. Hal ini kemudian menimbulkan spekulasi liar di media sosial. Max Hilgers akhirnya buka suara pada hari Kamis, tanggal 9 Januari 2025. Ia memberikan klarifikasi terkait keheningannya di media sosial. Hilgers mengatakan dirinya tak aktif di medsos karena fokus pemulihan cederanya. Ia juga mengalami masalah dengan giginya. Teman-teman, maaf karena saya jarang online beberapa hari atau minggu terakhir ini. Saya mengalami beberapa kemunduran karena cedera dan mencabut keempat gigi bungsu saya. Jadi saya butuh waktu untuk pulih secara fisik dan mental, ucap Hilgers. Besok saya akan merekam beberapa hal yang saya lakukan setiap hari untuk comeback saya. Jadi tunggu saya, ungkap Max Hilgers. Nah, dari ini banyak netizen yang berspekulasi dengan menyebut bahwa Max Hilgers tak cocok dengan Sintayong. Ia disebut-sebut jadi alasan pemecatan pelatih 54 tahun tersebut. Max Hilgers tampaknya meradang dengan tudingan tersebut dan merasa difitnah. Ia pun mengaku sangat sedih mendengar rumor tersebut. Pada akhirnya, tetaplah positif setelah mendengar beberapa hal negatif tentang situasi pelatih di Indonesia. Sangat sedih mendengar berita itu, ungkap Hilgers. Saya tidak benar-benar mengenal pelatih karena saya pernah bertemu dengannya sekali dan pada periode kedua saya mengalami masalah fisik. Itulah sebabnya saya juga cedera. Itu juga langsung membantah semua orang yang menyebarkan hal-hal negatif, kebencian, dan berita palsu tentang pemecatan pelatih dan saya tidak dapat menghadiri periode internasional terakhir.
Meski difitnah, Messilgers tak memendam amarah. Ia justru mendoakan semua orang, khususnya yang selalu mendukungnya, agar menjalani tahun ini dengan penuh berkah. Akhirnya, terima kasih Tuhan atas semua berkat setiap hari dan orang-orang yang jujur dan memberikan dukungan nyata. Semoga Anda semua diberkati, ungkap Messilgers. Semoga tahun 2025 menjadi tahun yang luar biasa. Semoga Anda dan keluarga menjadi tahun yang hebat tahun ini. Ditutup oleh Messilgers. Jadi jangan ada yang pikiran negatif ya guys tentang Messilgers, karena dia tuh lagi pulih cedera dan habis mencabut gigi bungsunya. Oke, sekian berita dari Progressive Football. Jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk membantu perkembangan channel ini. Oke, ciao.